Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutino, SPDI, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 1, golongan 3, angkatan 5, PPSDM, Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan materi agenda 3. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Dalam manajemen ASN ada 3 materi pokok yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, sistem merit, dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Namun pada part kali ini kita akan membahas materi pokok 1. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari PNS dan P3K. PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pelayan publik. ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang berikutnya yaitu hak ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hak ASN untuk PNS yaitu termaktub pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama yaitu berhak mendapatkan gaji. Yang kedua, berhak mendapatkan tunjangan. Yang ketiga, berhak mendapatkan perlindungan. Yang keempat, berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Yang kelima, berhak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu berhak mendapatkan cuti. Sedangkan hak
P3K menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berhak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan, kompetensi, dan cuti. Jadi bedanya antara hak PNS dan hak P3K yaitu hanya pada jaminan pensiun dan hari tua. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu kewajiban. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Apa saja kewajiban ASN? Yang pertama, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Yang kedua, kewajiban ASN yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, kewajiban ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjutkan yang keenam, kewajiban ASN yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang ketujuh, yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, kedelapan, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Begitulah kewajiban ASN. Yang berikutnya yaitu kode etik dan kode PLASN. Tujuannya yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun kode etik ASN yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau jabatan yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11,
memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integrasi ASN. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Itulah kode etik, kode perilaku ASN. Demikian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Untuk materi pokok 2 dan 3 insya Allah akan pada sesi atau video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.